Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, menyikapi kasus intoleransi yang berkaitan dengan masalah agama di Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kalbar bersama Gubernur Kalbar dan bersama stakeholder terkait bahas permasalahan tersebut bersama dengan Kepala Daerah 14 Kabupaten Kota. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembakaran tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Maraknya kasus intoleransi beragama beberapa waktu lalu, terakhir di Kalimantan Barat menjadi salah satu permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya adalah tentang keberadaan jamaah Ahmadiyah dan kasus pembakaran dan pengerusakan tempat ibadah. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, saat ini yang menjadi pedoman dari pemerintah adalah surat pernyataan dari Ahmadiyah sendiri yang tidak akan membangun tempat ibadah. Selain itu, tempat ibadah Ahmadiyah yang sempat dirusak dan dibakar oleh massa akan dialihfungsikan menjadi balai pemerintah daerah atau menjadi tempat ibadah umat muslim. Saya nggak mau bicara lagi mundur ke belakang. Ahmadiyah sudah ada 12 pernyataannya. Dan poin 8 itu mengatakan tidak akan mendirikan masjid atas nama Ahmadiyah. Udah selesai itu aja. Ya, ini pernyataan yang mereka buat. Mau ngomong apa lagi? Kan? Bawa sana sini, saya tidak. Nanti di Sintang itu, di desa itu, masjid ini tinggal dipilih. Oh, kan tak boleh nih, masjid atas nama Ahmadiyah. Mereka yang berpernyataan. Sekarang, masjid ini bisa jadikan sebagai fasilitas umum. Ya, bisa jadi balai desa, bisa pernah. Pemda provinsi akan membuat masjid di situ. Ya. Nah, siapapun mau sholat, ya sholat aja situ. Ya, bahwa intoleransi ini memang sudah pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya di masa-masa saat ini saja, ya. Nah, oleh karena itu, inilah yang memang harus menjadi atensi kita bersama. Bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu, saat ini maupun ke depannya, supaya ya tidak lagi terjadi. Karena ketika intoleransi dan radikalisasi ini terjadi, tentu ini akan bisa mengoyak ya semangat persatuan dan kesatuan kita. Hermanus sendiri kembali menekankan agar kasus intoleransi beragama tidak terjadi lagi di Kalimantan Barat. Semua umat beragama harus saling hormat menghormati dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Nelayan Kabupaten Sambas tetap menolak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, nelayan di Kabupaten Sambas juga menolak beroperasinya nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Itu masuk zona visi industri. Menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan ratusan nelayan Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu, Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pemangkat Kabupaten Sambas melakukan sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sosialisasi ini, nelayan yang hadir tetap menolak PP nomor 85 tahun 2021 lantaran memberatkan nelayan lokal dan mereka juga menolak beroperasinya nelayan asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pelaku usaha memperhitungkan biaya pungutan yang meningkat ya. Kita tidak melihat dari situ saja karena tentu kami juga pemerintah menghitung adanya peningkatan itu berdasarkan hasil pengolahan maupun hasil data yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya komposisi peningkatan itu memang kita bentuknya penyesuaian harga patokan kita saja yang sudah diberlakukan 10 tahun yang lalu. Sikap kami masih sama seperti pernyataan sikap kami yang pertama, bahwa kami segenap pemilik kapal perikanan tangkap se-Kalimantan Barat menolak
PP 85 tahun 2021 dan juga Kepmen 86 tahun 2021 dan juga Kepmen 87 tahun 2021. Dan juga kami menolak kembali beroperasinya kapal-kapal asing di WPP NRI, ya. Nelayan Kabupaten Sambas menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang PP 85 dikarenakan pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin kapal. Lantaran kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 150% sampai dengan 400%. Apabila pemerintah tetap melaksanakan dan memaksa memberlakukan PP 85, pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan. Sehingga akan terjadi pengangguran massal khususnya di sektor perikanan tangkap. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. 1.281 anak terpapar COVID-19 di Kalimantan Barat. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di iNews Kalimantan Barat.